Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Materi kali ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu mengenai makna hak dan kewajiban. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Dan yang ketiga, tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Oke, sebelum kita masuk ke materi kasus pelanggaran, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita harus tahu makna hak dan kewajibannya. Ya, mungkin di kelas 11 kita udah pernah pelajari, ya, akan Ibu ulang kembali. Jadi makna hak, ya, makna hak. Hak itu apa sih? Hak itu merupakan semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Nah, hal tersebut itu bisa berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalau hak warga negara itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, di mana kedudukannya sebagai anggota dari suatu negara. Kemudian kalau kewajiban itu apa? Kewajiban itu secara sederhana dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kalau kewajiban warga negara, ya, dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Ya, jadi dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu terdapat substansi. Jadi ada dalam sila pertama ini menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya agamanya masing-masing. Ya, kemudian dalam sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara. Ya, yang pertama seperti membina kerjasama atau tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang di lingkungan masing-masing. Kemudian ada juga kewajiban untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama, ya, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kemudian dalam sila kedua atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, di sini mengandung hak, ya, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nah, adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini itu ada memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, kemudian kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Juga dalam sila kedua ini mengandung kewajiban sikap saling mencintai sesama manusia dengan rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Juga di sini mengandung tersirat, ya, kewajiban untuk melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, sila yang ketiga, sila Persatuan Indonesia, di sini menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman, ya, yang terjadi pada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Nah, dalam sila ketiga ini juga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia,
Ya, ini bisa kita contohkan dengan cara kita memakai baju batik atau mencintai produk-produk dalam negeri, ya. Kemudian juga mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di sini juga mengandung pengertian bahwa memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini mengandung arti bahwa negara itu menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Oke, kemudian di sila keempat ini juga mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambil keputusan. Kemudian setiap warga negara juga tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, juga memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kemudian sila kelima atau sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di sini mengakui hak milik perorangan, ya, dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, sila kelima ini juga mengamanatkan kepada setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan juga di sini mengandung pengertian bahwa di sini ada suka bekerja keras, ya, itu termasuk kewajiban kita sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, perwujudan nilai instrumental pada umumnya itu berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Nah, ketentuan tentang warga negara dapat diidentifikasi mulai dari pasal 26 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara. Nah, adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak dan kewajiban warga negara itu dari pasal 27 sampai 34. Pasal 27 ayat 1 itu tentang kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 itu tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3 itu tentang hak dan kewajiban terhadap upaya pembelaan negara. Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28A sampai C itu tentang pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pasal 29 tentang hak dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pasal 30 itu tentang hak dan kewajiban dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 itu tentang hak dan kewajiban dalam hal pendidikan. Pasal 32 itu tentang hak memelihara dan mengembangkan kebudayaan. Pasal 33 itu tentang hak warga negara dalam hal perekonomian. Dan yang terakhir pasal 34 ayat 1 itu tentang hak fakir miskin. Kemudian ayat 2-nya tentang jaminan sosial, serta ayat 3-nya tentang fasilitas kesehatan dan pelayanan umum. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.